Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah masih dalam topik tentang pertolongan Tuhan, yaitu bagaimana kita menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, pertolongan Tuhan itu pasti datang. Pertolongan Tuhan pasti ada. Dan pertolongan Tuhan pasti akan jadi. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah kapan pertolongan Tuhan itu ada. Kapan pertolongan Tuhan itu kita alami, kita nikmati, kita terima. Di situ yang seringkali menjadi masalah ketika kita tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar dari kehidupan seorang pemazmur. Bagaimana dalam kehidupannya, sekalipun dia seorang raja, tetapi dia juga mengalami masalah. Dia mengalami persoalan. Dan di dalam persoalannya itu, dia membutuhkan pertolongan. Dan pada akhirnya dia menyaksikan bahwa Tuhanlah pertolongannya. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi hari ini, jangan pernah menyerah saudara. Sadarilah bahwa ada Tuhan yang siap menolong saudara. Ada Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya kepada setiap saudara dengan cara yang terbaik. Itu sebabnya mari kita terus belajar firman Tuhan saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara. Lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Dan kemudian akan saya jelaskan secara sistematis kepada setiap saudara, supaya firman Tuhan gampang dipahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini setiap saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nyanyian pagi
dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Daud. Daud ini menegaskan di dalam Mazmurnya ini, saudara, bahwa dia mengalami masalah dari berbagai sisi. Dia berkata, banyak orang yang ingin mencelakakan aku. Banyak orang bangkit melawan aku. Bahkan orang-orang mulai mengejek bahwa Tuhan tidak menolong dia. Ada begitu banyak musuh-musuh Daud. Kalau kita melihat bahwa Saul ingin membunuh Daud, berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Itu pasti jadi satu beban persoalan hidup yang sangat berat bagi Daud. Kenapa? Karena Saul adalah raja, itu terjadi sebelumnya, saudara. Raja yang seharusnya melindungi dia, tetapi malah ingin membunuh dia. Lalu kali ini malah anaknya sendiri yang ingin membunuh dia, yaitu Absalom. Sehingga dia harus lari dari anaknya. Jadi bayangkan, saudara, kehidupan yang dijalani oleh Daud. Orang yang seharusnya melindungi dia, yaitu Saul, ingin mencelakakan dia. Dan anaknya sendiri yang seharusnya menjadi teman, menjadi sahabat bagi dia, yang seharusnya menolong dia, malah ingin membunuh dia. Belum lagi di luar sana begitu banyak musuh-musuh yang harus dihadapi. Begitu banyak musuh-musuh yang harus dilawan oleh Daud. Artinya Daud ini diserang. Banyak yang ingin menyerang dia, banyak ingin membinasakan dia. Dia diserang dari berbagai sisi, saudara. Tetapi dalam situasi yang demikian, pada ayat yang ke-9 dia menegaskan bahwa dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam situasi yang demikian, dalam dia menjalani kehidupannya, pada akhirnya Daud mengalami dan akhirnya menyaksikan bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Padahal situasinya sudah begitu rumit, saudara, sudah begitu sulit yang dialami oleh Daud. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan kalau anaknya sendiri ingin membunuh dia? Anaknya sendiri melawan dia. Anaknya sendiri ingin mencelakakan dia. Apa yang harus dilakukan oleh Daud? Bagaimana Daud menghadapi itu semua? Kalau anak sendiri melawan, anak sendiri ingin mencelakakan dia. Tetapi dalam semuanya itu, Daud hadapi dengan cara yang benar. Dan pada akhirnya dia berkata bahwa Tuhan adalah penolong bagi dia. Saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara ada masalah, ada persoalan yang bagi saudara sangat rumit. Dan saudara tidak mengerti apa yang harus dilakukan.
Saudara tidak mengerti lagi, saudara bingung apa yang harus saudara kerjakan. Sepertinya kalau saudara maju, saudara akan kena, saudara itu berisiko. Kalau saudara mundur juga ada risiko yang besar yang harus saudara hadapi. Artinya kemanapun saudara pergi, ada risiko yang besar yang akan saudara hadapi. Dalam kebingungan yang demikianlah kita harus belajar kepada Daud, di mana dalam kebingungan yang berat, di mana tadi orang-orang semua ingin mencelakakan dia, menyerang dia, bahkan sepertinya tidak ada pertolongan, sampai-sampai orang banyak berkata baginya tidak ada pertolongan. Tapi pada akhirnya Daud mengalami pertolongan Tuhan. Daud menyaksikan bahwa Tuhan menolong dia. Kenapa sampai orang berkata baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan? Karena sekian lama waktunya sepertinya pertolongan itu tidak ada. Sekian lama waktunya pertolongan itu tidak datang. Sampai akhirnya orang berkata baginya tidak ada pertolongan, Tuhan tidak menolong dia lagi. Karena memang belum datang pertolongan daripada Tuhan. Karena memang pertolongan itu belum terjadi dalam kehidupan Daud. Saudara, di dalam kehidupan kita ada kalanya begitu lama waktu doa-doa kita belum dijawab. Begitu lama waktu pergumulan kita belum selesai. Masalah kita belum selesai. Persoalan-persoalan yang menindih hidup kita berlarut-larut. Bahkan masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Begitu terus yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Sampai-sampai terkadang kita mulai berpikir, apakah ada pertolongan Tuhan bagiku? Itu yang terjadi kepada Daud. Sampai-sampai orang berkata kepada dia, tidak ada pertolongan yang Tuhan beri kepada Daud. Tetapi yang kenyataannya adalah bahwa pada akhirnya pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Daud. Demikian juga bagi saya dan bagi saudara, sekalipun hari ini sepertinya pertolongan Tuhan itu tidak ada, tapi ketahuilah bahwa pada akhirnya pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan. Sekalipun saat ini sudah sekian lama saudara minta, saudara mohon, saudara menangis berseru untuk pertolongan dari Tuhan, dia mengubahkan, dia melakukan mujizat, tapi sampai hari ini pertolongan itu belum juga ada. Dengar saudara, jangan pernah menyerah, karena sesungguhnya sama seperti yang dialami oleh Daud, bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang datang sebagai penolong dalam hidupnya. Sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan dia dalam kebingungannya ketika dia diserang dari berbagai sisi, tetapi kemudian datanglah Tuhan untuk menolong dia. Demikian juga dalam masalah persoalan saudara, dalam beban yang saudara hadapi hari ini, Tuhan tidak membiarkan saudara, bahwa sesungguhnya dia pasti datang untuk menolong saya, dia pasti datang untuk menolong kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaan berikut yang saya ingin kita renungkan, saudara, adalah bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di ayat yang keempat di sana dikatakan, saudara, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, di ayat yang keempat ini, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berat, bahkan orang-orang berkata tidak ada pertolongan dari Tuhan bagi dia, tetapi ayat 4 dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini satu ungkapan iman, satu penegasan iman dari Daud, bahwa sekalipun sampai hari ini pertolongan Tuhan itu tidak ada sepertinya, tetapi dia berkata, tetapi Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ketika musuh-musuh ingin membinasakan dia, bahkan ketika anaknya sendiri ingin membinasakan dia,
Tetapi dalam situasi yang sulit itu, Daud tetap percaya bahwa Tuhanlah perisainya yang melindungi dia dan yang akan menjaga kemuliaannya. Saudara, demikian dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun sepertinya tidak ada pertolongan dari Tuhan, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, sekalipun sampai saat ini kita tidak melihat pertolongan Tuhan, tetapi kalau kita rindu pertolongan daripada Tuhan, maka kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itulah pertolongan kita. Dalam konteks ini, pertolongan yang dibutuhkan oleh Daud adalah perlindungan daripada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, sekalipun sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kalau hari ini saudara membutuhkan mujizat Tuhan, sekalipun mujizat itu sepertinya belum ada tanda-tanda, saudara harus mengakui dengan iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara sedang sakit, saudara butuhkan mujizat kesembuhan, tetapi sampai saat ini mujizat kesembuhan itu belum ada tanda-tanda. Yang ada adalah saudara semakin merasakan semakin parah penyakit saudara. Tetapi dalam situasi yang demikian, bangkitkan iman saudara bahwa Tuhan adalah kesembuhan bagi saudara. Di video sebelumnya saya sudah bercerita saudara, bagaimana istri saya mengalami sakit dan kemudian dia terkadang hampir putus asa. Apa yang membuat dia hampir putus asa saudara? Karena penyakit itu berlarut-larut. Penyakit itu berlangsung lama. Dia mengalami sakit paru-paru sehingga kami harus berobat selama 6 bulan. Bahkan pada waktu itu kami berobat sampai 7 bulan. Nah, yang membuat dia putus asa adalah hampir putus asa adalah bahwa kami berobat di bulan pertama, kami harus bayar obat sekitar 2 jutaan, hampir 2 jutaan pada waktu itu saudara. Begitu terus tiap bulan, tetapi yang terjadi dia merasa makin parah, penyakitnya makin parah. Itu yang membuat dia makin drop. Tetapi pada situasi yang demikian saudara, saya selalu semangati dia, saya hadir di sampingnya, saya selalu hadir bersama dengan dia, dan saya selalu memberi kekuatan kepada dia. Percaya Tuhan pasti menolong, percaya Tuhan pasti lakukan mujizat, percaya Tuhan sanggup menolong. Dan benar saja saudara, ketika imannya dibangkitkan, waktu itu saya juga sering putar khotbah-khotbah, KKR rohani, KKR kesembuhan dan sebagainya. Saya sering putar itu supaya dia bisa menonton imannya dibangkitkan. Dan memang imannya akhirnya dibangkitkan. Dan pada akhirnya dia mengalami kesembuhan. Pada akhirnya dia dipulihkan. Kenapa saudara? Karena mulai bangkit iman bahwa sekalipun mustahil, sekalipun semuanya makin buruk, karena memang pada waktu itu bulan demi bulan keadaannya semakin buruk, penyakitnya semakin parah, tetapi namun pun demikian kami bersama-sama bergandengan tangan dan iman kami dibangkitkan bahwa Tuhan pasti menolong kami. Pada akhirnya benar saudara bahwa Tuhan menolong dan menyembuhkan. Itu sebabnya hari ini kalau saudara sakit dan sakit saudara sudah berlarut-larut, jangan menyerah. Ungkapkan iman saudara di hadapan Tuhan bahwa saudara percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Kalau ekonomimu hancur hari ini, sehancur-hancurnya dan sepertinya mustahil ekonomi saudara bisa dipulihkan, mari buat pengakuan iman di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan ekonomi saudara, seberapa mustahil pun itu. Kalau hari ini usahamu mengalami kehancuran, ungkapkan kata-kata iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan usahamu, bisnismu. Kalau keluargamu hancur hari ini, mari buat pengakuan iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keluarga saudara. Artinya apapun situasinya, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan, apapun situasinya, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang dilakukan oleh Daud saudara, di mana ketika dia diserang dari berbagai sisi, bahkan anaknya sendiri mau menyerang dia,
Orang-orang mulai berkata tidak ada pertolongan bagi Daud. Tetapi ayat 9 dia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Kenapa pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan? Ayat 4, yang pertama adalah karena dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang pertama, saudara. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Lalu kemudian di ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud, sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan, dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Yang dia ungkapkan dengan kalimat, dengan suara nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengar seruan umatnya. Sehingga Daud berkata, ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Dia tidak bosan-bosannya berseru di hadapan Tuhan. Dia berseru memohon pertolongan daripada Tuhan. Sekalipun mungkin sudah sekian lama seruannya belum dijawab, tetapi dia terus berseru sampai akhirnya Allah menjawab doa-doanya. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru dan teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Serukan pertolongan Tuhan atas masalah saudara, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, beban hidup, persoalan, bisnis, usaha, apapun itu. Mari mulai datang berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mendengarkan doa dan seruan saudara. Seberapa mustahil pun itu, Allah sanggup untuk menjawab seruan-seruan kita, saudara. Itu sebabnya tetaplah berseru kepada Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang mengalami masalah yang berat? Hidup saudara dihimpit oleh masalah yang berat, dan masalah itu berlarut-larut. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Yang kedua, berserulah supaya Tuhan menolong kehidupan saudara. Tetaplah berseru, dan berserulah terus. Maka saudara akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami di dalam kehidupan ini, saudara, bahwa seruan-seruanku kepada Tuhan, Allah jawab, Allah dengar. Saya pernah mengalami satu masalah, saudara, dan masalah itu begitu berat sampai tidur saya pun terganggu. Karena begitu beratnya beban pikiran oleh karena masalah ini. Bersama dengan istri saya, kami sering kali tidak ada kata-kata lagi. Kami bergandengan tangan bersama, kami menangis bersama. Seruan-seruan kepada Tuhan itu hanya seruan rintihan yang disertai dengan derayan air mata. Karena sulit mengungkapkan kata-kata. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap. Yang ada hanya tangisan dan tangisan karena begitu beratnya beban yang harus dipikul pada masa itu. Tetapi saudara, kami berseru tidak dijawab. Seminggu kami berseru berdoa tidak dijawab. Sebulan kami berseru dan berdoa tidak dijawab. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Tidak dijawab juga, saudara. Sudah begitu banyak tangisan yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Sudah begitu banyak seruan yang diserukan kepada Tuhan. Tetapi 8 bulan kami berseru belum dijawab juga. Sampai pada akhirnya hampir setahun. Akhirnya Tuhan jawab dan selesaikan semuanya dengan tuntas, setuntas-tuntasnya, saudara. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan, alangkah indah pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu kita alami dalam hidup kita ketika kita tidak pernah mau berhenti berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini sebagai orang yang sudah mengalami, saya pun menegaskan kepada saudara bahwa pertolongan Tuhan
telah Dia siapkan bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan telah persiapkan pertolongannya untuk dinyatakan dalam hidup saudara, sehingga pada satu saat saudara bisa berkata seperti Daud, bahwa daripada Tuhanlah datangnya pertolongan Tuhan. Daripada Tuhanlah datangnya pertolongan untuk masalah persoalan yang kita alami dari dalam kehidupan kita. Nah saudara, itu sebabnya berserulah terus. Berserulah terus. Sekalipun mungkin sampai saat ini sudah sekian lama saudara berdoa dan memohon di hadapan Tuhan, tetapi doa-doa saudara belum dijawab sampai hari ini. Berserulah terus. Berdoalah terus dan berdoalah terus. Saudara, satu kali ada seorang bapak yang datang kepada saya. Dia berkata, "Nakku, doakan," karena waktu itu dia mengalami ada anaknya yang hilang. Sebenarnya bukan hilang, tetapi pergi tidak kembali-kembali. Dia berkata, "Doakan supaya adikmu kembali." Lalu kemudian kami berdoa. Saudara, dia sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun dia sudah berdoa. Dan kemudian kami berdoa bersama-sama, kami berdoa lagi bersama-sama. Dan pada akhirnya Tuhan jawab doa anaknya kembali sendiri. Ajaib Tuhan. Sekian lama dia sudah berdoa, dan kemudian pada akhirnya Tuhan menjawab doa. Selanjutnya saudara, dia juga berkata bahwa karena dia anaknya ada 9 kalau tidak salah. Lalu kemudian orang tua ini berkata, "Doakan adikmu supaya mereka bisa menikah." Dia sudah tua saudara, anak-anaknya juga sudah berumur, tapi belum satu pun yang berkeluarga. Jadi waktu itu dia berkata, "Doakan supaya adikmu bisa menikah." Dan kemudian kami berdoa. Dia sudah berdoa bertahun-tahun saudara. Tapi pada waktu itu akhirnya Tuhan menjawab doa-doa kami. Akhirnya anak-anaknya satu demi satu menikah, satu demi satu menikah, satu demi satu menikah. Sampai sekarang hampir semuanya sudah menikah. Tinggal 2 yang belum menikah. Dari 9 kalau tidak salah, berarti 7 orang sudah menikah. Dahsyat Tuhan saudara, dahsyat. Dia sudah begitu lama mendoakan, tapi belum dijawab. Tetapi pada akhirnya dijawab Tuhan juga. Begitu juga dengan saudara hari ini. Sekalipun doa saudara sudah begitu lama belum dijawab, jangan pernah berhenti berseru. Karena Tuhan adalah pertolongan kita dan Dia pasti menolong kita. Itu yang dialami dan disaksikan oleh Daud. Dia terus berseru dan akhirnya Tuhan menjawab dia. Selanjutnya apa yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan saudara? Di ayat 6 dikatakan bahwa "Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Saudara, kalimat-kalimat di ayat yang ke-6 ini merupakan kalimat penyerahan kepada Tuhan. Tetap berserah. Dia berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Artinya baik tidur, baik waktu bangun, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan untuk ditopang, untuk ditolong oleh Tuhan. Jadi dia serahkan hidupnya sepenuhnya, baik tidur maupun bangun, 24 jam. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menolong dia dengan cara yang ajaib ketika dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Daud ini adalah seorang raja. Ingat itu. Dia seorang raja, dia punya pasukan. Dia seorang raja, dia punya otoritas. Artinya ada hal yang bisa dia andalkan dalam kehidupannya. Tetapi namun demikian, sekalipun dia seorang raja, dia punya otoritas. Ada otoritasnya, ada kuasanya. Tetapi dia tidak mengandalkan itu semua, saudara. Yang dilakukan oleh Daud adalah dia berserah kepada Tuhan. Dia menyerahkan segalanya 24 jam siang dan malam kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab dia. Karena dia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai panglima tentara, pernah menjabat sebagai panglima tentara. Dia tidak mengandalkan otoritasnya sebagai raja. Tetapi
Tetapi dia berserah kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menolong dan menjawab dia. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, berserahlah kepada Tuhan. Dan apapun yang saudara punya dalam hidup saudara, jangan pernah mengandalkan itu, tetapi andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan saudara. Jangan andalkan kekayaan saudara. Jangan andalkan pergaulan saudara. Tapi andalkanlah Tuhan dengan berserah kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dengar saudara, kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Kita dengar begitu banyak orang yang seringkali kecewa ketika mengandalkan orang lain. Saya pernah mengalami saudara, di mana saya melanjutkan satu studi, lalu kemudian ada seorang dari luar negeri yang berkata bahwa aku akan menanggung biaya kuliahmu. Tetapi dan pada waktu itu saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saya masih merintis. Jangankan untuk kuliah, untuk kebutuhan makan sehari-hari saja sulit, saudara. Tetapi ketika dia berkata begitu, saya semangat. Lalu kemudian saya melanjutkan studi, saudara. Saya pikir dia orang luar negeri, dia pasti bisa akan menolong. Tapi saya tunggu. Bulan pertama dia memberikan sesuatu, tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Bulan kedua tidak ada apa-apa, bulan ketiga tidak apa-apa, bulan keempat tidak ada apa-apa, dan seterusnya. Tidak pernah ada apa-apa sampai hari ini, padahal dia sudah menjanjikan. Nah saudara, lihat itu bagaimana mengandalkan manusia. Kecewa saudara. Dan kalau kita lihat ke dalam firman Tuhan, bukan hanya kita akan kecewa, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saat kita mengandalkan manusia, saudara, akan ada dua kerugian besar yang akan kita alami. Kalau kita mengandalkan manusia, yang pertama, kita akan kecewa karena manusia tidak bisa diandalkan. Lalu yang kedua, dengan mengandalkan manusia malah kutuk yang akan terjadi. Itu sebabnya saudara, jangan pernah mengandalkan manusia. Bahkan jangan pernah mengandalkan kekuatan saudara. Mungkin saudara orang yang punya otoritas, mungkin saudara orang kaya, mungkin saudara pengusaha, mungkin saudara punya pergaulan dan sebagainya dan sebagainya. Jangan andalkan kekuatan saudara, karena saudara penuh keterbatasan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kalau saudara mengandalkan diri saudara sendiri, saudara akan kecewa karena saudara terbatas. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan dalam masalah persoalan beban hidup yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Tetap berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. 24 jam serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan bahwa aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Pada akhirnya musuh-musuh Daud dikalahkan. Pada akhirnya Tuhan menolong Daud dan membebaskan Daud, dan musuh-musuhnya semuanya dikalahkan. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Yang keempat, dia berkata di ayat 7 tadi, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Dia berseru kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Dia tetap tenang. Sekalipun masalahnya begitu berat, dia dikepung dari berbagai sisi, tetapi Daud ini tetap tenang. Itu yang membuat dia bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan.
Nah saudara, kalau kita takut, khawatir, dan tidak tenang, maka kita tidak mungkin akan bisa berdoa dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Maka kita harus tetap tenang. Belajar tenang dalam hadirat Tuhan. Belajar tenang bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini seberapa sulit, seberapa berat pun kehidupan saudara, tetaplah tenang saudara, tetap tenang. Karena ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa dia mengalami masa-masa yang begitu sulit di dalam kehidupannya. Dia mengalami masa-masa yang begitu berat dalam kehidupannya. Dan dalam kesulitan itu, di ayat 1 sampai ayat ketiga, tadi dikatakan saudara bahwa sepertinya Tuhan tidak peduli. Sekalipun dia sangat berat hidupnya, sangat sulit dia alami dalam hidupnya, tetapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Tapi pada kenyataannya, pada akhirnya di ayat 9 dikatakan bahwa ternyata Tuhan menolong dia. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dalam masalah yang dia alami pada akhirnya Tuhan menolong dia saudara. Yang pertama, karena dia tetap percaya bahwa Tuhanlah perlindungan. Dia tetap percaya Tuhan yang akan menolong dan melindungi dia. Lalu yang kedua, dia tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, dia berserah kepada Tuhan. Dia membaringkan diri pada malam hari dan pagi bangun dalam topangan Tuhan. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, dia tetap tenang di hadirat Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, mari percayakan seluruh hidup saudara kepada Tuhan dan tetaplah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan dan tetaplah tenang di hadirat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan dalam kehidupan saudara. Terapkan dalam hidup saudara untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan. Jalani seluruh hidup saudara dengan tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berlindung kepada Tuhan, tetap tenang di hadapan Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, apapun kondisi saudara saat ini, alamilah pertolongan Tuhan yang dahsyat dan besar di dalam kehidupan saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji firman Tuhan. Dialah pertolongan kita. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa kami yang di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah pertolongan kami. Engkau sanggup menolong kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau memberi petunjuk bagi kami bagaimana supaya kami mengalami pertolongan Tuhan. Bahwa kami harus tetap percaya kepadamu dalam segala situasi. Kami harus tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan kami akan terus berseru kepada Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mendengarkan seruan-seruan kami ya Tuhan. Kami percaya seruan-seruan yang telah kami naikkan kepadamu sekian waktu lamanya. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah bertahun-tahun berseru-berseru minta tolong kepadamu. Kami percaya bahwa jika kami tidak menyerah, jika kami terus berseru dan terus berseru dan terus berseru, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa kami harus terus berserah kepadamu. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Baik pagi, siang, sore, dan malam 24 jam.
kami harus serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Maka dengan demikian kami akan mengalami pertolongan-Mu, dan kami akan tetap tenang dalam segala situasi. Sekalipun musuh menghimpit, sekalipun musuh menyerang, tetapi kami akan tetap tenang di hadirat Tuhan, karena ada Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin saat ini ada beban berat, ada kesulitan, ada masalah yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka Tuhan, di mana mereka membutuhkan pertolongan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, turunlah kiranya pertolongan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami percaya janji-janji firman-Mu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami lakukan, terapkan firman-Mu. Dan saat ini Bapa, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala beban dan persoalan mereka. Hamba akan mendoakan mereka satu persatu. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan seruan kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu.
Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini.
Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat.
Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan,
Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.